Rezeki nggak selalu dipercepat logika, kadang lewat cara berpikir. Ini otak kanan, dengerin baik-baik. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok rezekinya kayaknya mandek di situ-situ aja? Gimana kalau saya bilang ada sebuah metode yang asalnya bukan dari pakar keuangan Wall Street, tapi dari sebuah buku di Indonesia yang janjiin cara buat mempercepat rezeki Anda hanya dengan mengubah cara berpikir? Yuk kita bedah bareng gagasan radikal ini. Pertanyaannya simple aja sih, emang bisa ya rezeki dipercepat cuma dalam 40 hari? Kedengarannya kok kayak mustahil banget kan? Nah, mari kita lihat gimana buku ini mencoba meyakinkan kita satu persatu. Jadi, apa kuncinya? Ternyata bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih intuitif. Metode ini disebut percepatan otak kanan, dan katanya inilah yang mengubah segalanya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada otak kiri yang serba logis, penuh hitung-hitungan dan semua harus direncanain. Mungkin ini cara kita kerja sekarang. Nah, di sisi lain ada otak kanan yang intuitif, imajinatif, dan ngandelin keyakinan. Buku ini tuh ngajak kita buat pindah jalur ke sisi kanan. Bukan berarti ninggalin logika sama sekali ya, tapi membiarkan keyakinan yang jadi kompas utamanya. Tapi tunggu dulu, gagasan ini ternyata bukan cuma soal psikologi modern. Penulisnya justru narik benang merah jauh ke belakang, ke warisan para nabi, buat buktiin kalau jadi kaya itu bukan sesuatu yang tabu, malah sebuah teladan. Dan ini nih poin utamanya yang mungkin bikin kaget. Mengejar kekayaan itu bukan cuma boleh, tapi malah dianjurkan sebagai cara meneladani para nabi. Buku ini secara gamblang menolak anggapan bahwa untuk jadi orang soleh, Anda harus hidup miskin. Dan ini bukan cuma teori kosong loh, lihat aja contoh-contoh yang dikasih. Dari Nabi Muhammad yang seorang pengusaha sukses, sahabat-sahabatnya yang warisannya kalau dikonversi bisa triliunan rupiah, sampai ke pendiri NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Pesannya tuh konsisten, spiritualitas dan kemakmuran itu bisa dan seharusnya jalan bareng. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan lagi sekedar saran, tapi udah jadi sebuah tantangan langsung. Teladani mereka. Pastikan Anda kaya. Sebuah perintah yang berani yang mengubah rasa kagum jadi sebuah misi finansial. Untuk nunjukin betapa pentingnya hal ini, buku ini nampilin data yang cukup provokatif ini. Terlepas dari akurat atau enggaknya angka spesifik ini, pesan yang mau disampaikan itu jelas. Ada ketimpangan ekonomi yang harus diatasi. Kekuatan finansial itu bukan kemewahan, tapi sebuah kebutuhan yang strategis. Pertanyaan ini jadi jembatan yang penting banget. Setelah ngejelasin kenapa harus kaya, sekarang buku ini mulai masuk ke bagian gimana cara ngubah keadaan. Jadi isunya bukan lagi cuma soal kekayaan pribadi, tapi tentang kekuatan sebuah komunitas. Sekarang kita masuk ke gagasan yang paling jadi game changer-nya, takdir finansial Anda itu bukanlah titik. Buku ini bilang itu cuma koma dan Anda punya pilihan buat mengubah kelanjutannya. Ini penafsiran ulang yang radikal banget soal takdir loh. Jadi, lupakan ide kalau takdir itu kayak skenario film yang udah jadi dan gak bisa diubah. Menurut buku ini, takdir itu lebih kayak draft naskah yang masih bisa direvisi. Dan yang menarik, tindakan kita lah yang bisa jadi semacam catatan editor buat minta perubahan itu. Intinya apa? Fokusnya digeser. Bukan lagi nanya, kenapa takdir saya begini? Tapi, apa yang saya pilih? Argumennya berani banget. Kemiskinan itu bukan nasib, tapi hasil dari mindset dan tindakan kita sendiri. Oke. Kalau takdir bisa diubah, terus caranya gimana? Alatnya apa? Nah, buku ini nawarin satu jawaban yang sangat kuat, investasi gaib. Ini adalah pergeseran cara pandang yang luar biasa. Istilah investasi gaib ini mengubah tindakan memberi dari yang tadinya cuma pengeluaran jadi sebuah strategi. Sedekah nggak lagi dilihat sebagai harta yang berkurang, tapi sebagai modal yang kita setor ke bank spiritual yang janjinya bakal balik berkali-kali lipat. Biar kebayang, gini cara kerjanya menurut buku ini. Katakanlah Anda sedekah di hari Selasa. Di kota lain, tanpa Anda tahu, ada manajer yang bikin keputusan. Terus ada koneksi yang terbentuk. Tiba-tiba di hari Sabtu, bisnis Anda dapat pesanan catering gede. Buat orang awam, ini namanya kebetulan. Tapi menurut buku ini adalah hasil investasi Anda yang lagi cair. Beda banget kan cara mandangnya? Nah, kalau ini dianggap investasi, pasti ada aturan mainnya dong. Dan disinilah buku ini jadi sangat berani, bahkan mungkin kontroversial. Mari kita lihat aturan mainnya. Aturan pertama, balasannya itu pasti, titik. Logikanya begini,
Kata insya Allah itu berlaku buat janji antar manusia, karena kita kan nggak bisa ngontrol masa depan. Tapi ketika Tuhan yang berjanji, itu bukan lagi kemungkinan, melainkan sebuah kepastian, sebuah hukum alam, kayak gravitasi. Aturan kedua, nggak pakai ditunda. Prosesnya itu dimulai seketika Anda memberi. Mungkin hasilnya baru kelihatan beberapa hari kemudian, kayak contoh catering tadi, tapi mesinnya itu udah mulai bekerja di belakang layar sejak detik pertama. Nah, siap-siap ya, ini aturan yang paling memicu perdebatan. Keikhlasan itu nggak wajib untuk dapat balasan di dunia. Buku ini berargumen bahwa balasan materi itu murni hukum sebab akibat, kayak fisika aja. Niat tulus Anda itu yang nentuin pahala di akhirat nanti. Tapi untuk urusan duniawi, sedekah itu dianggap sebagai transaksi yang akan tetap diproses terlepas dari niatnya. Dan ternyata, prinsip memberi untuk menerima ini nggak eksklusif loh. Buku ini nunjuk contoh filantropi besar-besaran dari tokoh kayak Bill Gates. Apakah ini bukti bahwa hukum sebab akibat ini berlaku universal, nggak peduli apa keyakinan spiritualnya? Sebuah pemikiran yang menarik. Malaikat pun bisa diatur dengan uang. Wow, ini mungkin kutipan yang paling bikin kaget dari semuanya. Maksudnya tentu bukan nyogok ya, tapi narasinya tuh radikal. Sebuah sedekah yang luar biasa besar bisa memicu intervensi ilahi, bahkan katanya bisa sampai mengubah takdir hidup dan mati seseorang. Ini adalah klaim paling puncak dari kekuatan investasi gaib. Jadi, kalau kita rangkum, inilah pergeseran paradigmanya. Dari logika keyakinan, dari anggapan kekayaan itu dosa menjadi sebuah warisan, dari sedekah sebagai pengeluaran menjadi investasi, dan dari takdir sebagai nasib yang diterima pasrah menjadi sebuah pilihan. Ini adalah perubahan total dalam cara kita memandang dunia dan peran kita di dalamnya. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan tadi. Kalau premis buku ini benar, bahwa tindakan kita, terutama investasi gaib kita, bisa secara langsung membentuk realita kita, ini kan membuka kemungkinan yang nggak terbatas. Ini bukan lagi soal berharap, tapi soal memilih dan bertindak. Ini mengubah kita dari sekedar penumpang pasif menjadi pengemudi aktif dalam perjalanan hidup kita sendiri. Sebuah gagasan yang saya rasa patut kita renungkan. Info barusan bisa mengasah otak kamu agar tidak terlewat info menarik lainnya. Jangan lupa follow dan share.